Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya 27 Sya'ban 1441 Hijriah, kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan pengkajian pra Ramadan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Furqan Mawardi SPDI MPI, Wakil Ketua 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju. Pada kesempatan ini berhubung karena kondisi kita pada kesempatan ini yang tidak memungkinkan untuk bisa melakukan pengajian secara akbar, sehingga kita melaksanakan pengkajian melalui online. Dan silahkan menyimak yang ada di rumah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu pemirsa, untuk bisa mengikuti pengkajian ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz dengan tema Fadilah Syam Ramadan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan langsung materi dari Bapak Ustadz. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Ya, baik. Silakan Ustaz. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, saudara-saudari semua, ikhwan akhwat yang baik yang ada di rumah atau dimanapun berada, mari bersama-sama kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik ini, meskipun kita tahu bersama kita tidak bisa berjumpa bertatap muka langsung, di mana biasa pengajian kita menjelang Ramadan dilakukan dengan jumlah yang massa yang banyak, dengan tabligh akbar, ya, maupun pengajian akbar, ya. Namun karena kondisi saat ini, ya, Allah menguji kita dengan sebuah wabah COVID-19. Jadi maksa kita harus menjaga jarak. Namun ketidakjumpaan kita bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Ketidakbisaan kita untuk bersama-sama menjadikan kita tidak bisa lagi berbagi ilmu. Alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi, ya, kita bisa berbagi, menuntut ilmu dengan berbagai macam metode. Ya, salah satunya adalah metode model online ini. Bersalawat kita pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat kita bisa menjadi saksi kita di akhirat, sehingga kita menjadi yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, yang mendapatkan syafaatnya. Baik, bapak-bapak yang bahagia, ya, seperti ini hampir tiap tahun pengajian pra Ramadan dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju, ya. Dan karena ini sudah menjadi kebiasaan, dan sore ini kita lakukan dengan via online, ya. Baik, ini akan berjalan 3 hari. Hari ini, hari Senin, kemudian itu kan besok Selasa, dan berakhir di hari Rabu. Baik, pada sore hari ini saya mendapat jatah
adalah fadilah siyam Ramadan, ya. Beberapa keutamaan bulan Ramadan, ya, atau puasa Ramadan, ya. Siyam biasa kita katakan juga adalah puasa. Ya, tentu yang pertama adalah keutamaan Ramadan, ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apanya yang utama Ramadan ini? Ya. Yang utama kita buka dulu karena Ramadan ini itu istimewa, ada ayatnya khusus. Itu di surah Al-Baqarah, ya. Ya, 183, ya. Ini ayat ini dibuka dengan kalimat yang sangat indah, dengan kalimat panggilan, ya, dalam bahasa Arab harfun nida, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya, kalau kita buka Al-Qur'an kan panggilan dalam Al-Quran itu banyak, ya. Ada ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan namal, ya. Nah, dalam Al-Quran ini, di surah Al-Baqarah 183 ini Allah memanggil khusus, ya. Tidak semuanya manusia dipanggil, hanya orang-orang khusus saja. Siapa itu? Ya, hanya orang-orang beriman, ya. Dan yang dipanggil orang beriman ini Allah tidak memandang, ya. Ada 3 kategori orang beriman yang dipanggil di sini. Di kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya, bisa saja orang beriman yang punya keimanan yang tinggi, ya, atau orang yang mempunyai keimanan yang menengah, maupun yang keimanannya yang sangat rendah. Semua Allah Subhanahu wa taala memanggil. Jadi orang beriman, baik dia, ada orang yang tinggi dia punya keimanan, ada yang menengah, ada yang sangat rendah. Dan Allah di puasa Ramadan ini Allah panggil semua. Mau imammu kuat, mau menengah, mau rendah, kesini semua kata Allah. Ya ayyuhalladzina, saya panggil semua berpuasa. Ya. Dan itu kelihatan Bapak hadirin berbahagia. Kalau bulan Ramadan itu kan kelihatan, ya. Begitu malam pertama tarawih, malam kedua awal-awal, semuanya tadi yang biasanya ke masjid, yang sekali-kali ke masjid, bahkan tidak pernah ke masjid, begitu masuk bulan Ramadan semuanya ke masjid. Nah, ini kelihatannya bahwa betul-betul Allah panggil semua orang beriman ini, ya, untuk berpuasa. Ya. Kutiba alaikumussyiyam, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kutiba ini salah satu makna dari wajib, ya. Alaikumussyiyam, ya. Jadi ini bagus juga kita sosialisasikan, Mas kalian membiasakan mengatakan bulan puasa dengan kalimat syiyam, ya. Karena di Al-Quran ini kan maupun hadis yang disebutkan adalah asyam, ya, bukan puasa. Puasa ini kan bahasa Sanskerta, ya. Cuma karena ini adalah metode dakwah para ulama kita dulu dengan istilah puasa, hanya jadi kebiasaan, ya. Jadi bisa kita membiasakan dengan istilah asyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana diwajibkannya orang-orang yang berpuasa sebelum kamu. Bahwa umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata juga sudah ada puasa-puasa sebelumnya, ya. Seperti Nabi Daud, ya, ada puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Supaya apa? Ini tujuannya puasa, ending akhirnya puasa sekalian berbahagia itu adalah la'allakum tattaqun. Ya, ini perlu digarisbawahi bahwa orang berpuasa itu punya tujuan, ya, punya ending akhir. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, la'alla. Jadi kalimat ini Allah tutup ayatnya sebelum terakhir. Allah membuat kalimat dengan kata la'allakum. Ya. La'allakum ini adalah maknanya kerja keras, ya, sungguh-sungguh. Ya. Bahwa ending terakhir orang berpuasa itu harus menggapai derajat takwa. Dan untuk menggapai derajat takwa ini harus bersungguh-sungguh, harus proses la'alla dulu. Ya. Kemudian tattaqun ini kalau kita lihat orang yang bertakwa. Tattaqun di sini adalah orang yang bertakwa, takwanya hari ini dan selamanya. Artinya hari yang berbahagia, Allah menginginkan orang yang berpuasa ini ending terakhirnya nanti, finishnya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang mencapai takwa itu nggak bisa sembarangan, harus bersungguh-sungguh. Artinya banyak orang berpuasa,
Ya, banyak orang yang puasanya full sampai 30 hari, tapi belum tentu dia bisa mendapat ketakwaan ketika tidak sungguh-sungguh beribadah. Kata Nabi, begitu banyak orang berpuasa, dia cuma mendapatkan 2, yaitu lapar dan haus saja. Kenapa? Ya, mungkin ketika dia puasa, dia cuma tidur saja. Puasa mungkin dia tidak sholat. Ya, puasa dia cuma dari pagi sampai sore main game saja. Tidak ada tilawah, tidak ada tadarus, tidak dibarengi dengan kesungguhan. Nah, ini mungkin sulit untuk memperoleh derajat takwa. Jadi ini keutamaan bulan Ramadan ini, yang pertama karena Allah buka dengan kalimat panggilan yang sangat indah, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang pilihan yang bisa dipanggil di sini. Yang kedua adalah Ramadan ini adalah dia masuk bulan ampunan. Ya. Jadi ada 2 hadisnya Rasulullah itu yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Dan ini hadis ini sangat familiar kita dengar ketika bulan Ramadan. Yang pertama, kata Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ada juga hadis yang kedua, yang redaksinya hampir sama, ya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ya. Kata Rasulullah, man qama, yang pertama, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, ya. Jadi siam, ya, bulan Ramadan, ya, dengan keimanan dan penuh dengan muhasabah, ya, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Min dzambi. Jadi bulan puasa yang berbahagia ini adalah momen kita untuk diampuni dosa. Dosa yang mana? Ketika masuk bulan Ramadan dan kita penuh dengan kesungguhan, keimanan, dan penuh dengan muhasabah. Muhasabah di sini adalah kita menyadari kesalahan-kesalahan, kita introspeksi, kita muhasabah, dan kita minta ampun kepada Allah. Kalau di bulan Ramadan ini terbuka peluang untuk kita diampuni dosa-dosa kita. Dosa yang mana? Dosa sejak kita mulai balik sampai kita umur sampai detik ini. Ya. Kalau umur kita 30, 40 misalnya, ya Allah terhitung sejak kita balik dengan bulan Ramadan dan diampuni kita punya dosa. Itu hadis yang pertama. Man shoma Ramadan. Ini shoma Ramadan ini pas siang harinya. Nah, hadis keduanya, man qama Ramadan. Barang siapa yang mendirikan Ramadan di malam hari, dia di malam hari dia tahajud, dia salat tarawih, dia tilawah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dan ampunannya diterima, doanya diterima, juga begitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah juga menghapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Berbahagia. Bapak-bapak yang berbahagia, di antara kita siapa yang tidak punya dosa? Semua. Kullu bani Adam khatta'un. Ya. Setiap anak cucu Adam itu pernah berdosa. Namun wa khairul khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang pernah bersalah adalah orang yang bertaubat, ya. Bila hadis Rasulullah mengatakan, ya, al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti pernah berdosa. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka di bulan Ramadan ini ampunan seluas-luasnya, ya. Di malam hari kita diampuni, di siang hari kita diampuni. Maka ini keistimewaan Ramadan, ya. Keutamaan Ramadan ini adalah tempat kita untuk minta ampun kepada Allah. Dosa apapun Allah pasti kabulkan selama kita betul-betul kita bermuhasabah, betul-betul kita bertaubat dengan taubatan nasuha, ya. Taubat yang sebetul-betulnya. Sebagaimana di surat Tahrim, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, ya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Semua ketika tobatmu diterima, maka Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian keutamaan bulan Ramadan berikutnya hadiah berbahagia adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu turunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas. Jadi hudan ini adalah jamak kata hidayah. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan sebagai petunjuk, hidayah, petunjuk, ya. Jadi jalan keluar, ya.
Jadi kalau kita pergi suatu tempat kesasar, ya, kita bertanya kepada orang, nah, orang itu memberikan kita hidayah, ya, memberikan kita petunjuk. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk, hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi petunjuknya salah satunya adalah mampu membedakan kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Jadi keistimewaan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Jadi siapa yang ingin selamat, bacalah petunjuk. Jadi siapa yang bepergian, maka harus tahu petanya. Ya, kita mau kemana? Ya, orang memuju mau ke Makassar harus tahu mana jalurnya. Ya, orang yang mau bepergian ke pasar harus tahu jalannya lewat di mana. Mau kita bepergian dengan kapal harus tahu, ya, bagaimana petanya. Nah, begitu juga hidup kita. Dia berbahagia. Kita harus tahu, ya, peta kehidupan ini bagaimana. Kita harus punya petunjuk. Ya, orang mau selamat dunia, mau selamat akhirat harus punya petunjuk. Nah, Al-Quran ini adalah petunjuk. Petunjuk kita supaya kita bahagia di dunia. Ada semua dalam Al-Quran. Ya, mulai kita membangun generasi, mau memilih jodoh, ya, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian mendidik, ya, mulai dia kecil sampai dewasa. Semuanya Al-Quran memberikan pelajaran, ya, bagaimana kriteria calon istri, kriteria calon suami, ya. Kemudian setelah menikah bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana rumah tangga itu sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian setelah itu punya anak, bagaimana lagi mendidik anak. Semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan yang berbahagia, kesempatan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi karena bulannya turun Al-Quran juga kesempatan kita untuk kesempatan besar kita untuk mentadabburi Al-Quran. Maka rugi sekali kalau di bulan Ramadan ini kita tidak bisa berinteraksi dengan banyak Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita tahu sendiri bagaimana Al-Quran membuktikan dirinya sebagai kitab yang terbukti kebenarannya. Ya. Jadi Al-Quran makin dikaji, makin membuktikan dirinya sebagai kalamullah. Ya. Jadi sampai hari ini kajian-kajian, ya, tulisan-tulisan, makalah terkait mengenai Al-Quran tidak pernah habis. Ya. Jadi kehebatan Al-Quran, ya. Kalau saat ini saya sementara riset Ustaz Syahril ini adalah terkait mengenai hafiz Quran Ustaz Syahril, ya. Jadi sekarang orang bisa menghafal Al-Quran itu bukan cuma orang normal bisa, ya. Ada anak kecil bisa baca Al-Quran, ada orang buta bisa baca Al-Quran. Bahkan yang saya teliti saat ini adalah orang tunarungu bisa membaca bahkan bisa menghafal Al-Quran. Nah, inilah kehebatan Al-Quran. Bahkan ada seorang profesor itu dia meneliti Al-Quran itu cuma dia teliti huruf waw saja, ya. Bagaimana berapa huruf waw di Al-Quran, berapa apa fungsinya, apa maknanya. Ketika dia ketemu huruf ini dengan huruf awalnya, hanya dia menggapai profesornya dengan gara-gara huruf waw. Hanya dia digelari profesor waw, ya, profesor waw. Dan seterusnya, ya. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan, dan ini tentu kesempatan besar di bulan Ramadan ini kita memperbanyak interaksi. Kemudian berikutnya yang keempat, ya, keistimewaan bulan Ramadan ini adalah di malamnya ada satu malam dikatakan oleh Al-Quran istilah malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar, ya. Jadi Lailatul Qadar ini ada satu malam, ya, kata Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada satu malam di mana kalau kita beribadah itu Allah membalas, ya, memberikan imbalan, ya, itu seperti 1000 bulan, ya. Saya hitung-hitung itu 1000 bulan itu berapa tahun?
itu kalau dikonversi ke tahun itu kurang lebih 83 tahun sesering ya. Ya kalau kita beribadah kemudian diterima ibadah kita di malam itu, maka kita seperti mendapatkan pahala orang yang beribadah 83 tahun ya. Antum berapa umurnya sekarang? 29. 29. Itu berapa amalnya? Allah. Nah, hadirin berbahagia, nah di bulan Ramadan ini ada malam yang sangat mulia yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan itu tidak ada selain di bulan Ramadan. Dan semua kita berkesempatan untuk mendapatkan itu. Ya. Jadi yang membaca Al-Qur'an ya. Kemudian kalau di luar Ramadan itu cuma 10 pahalanya. Nah, bulan Ramadan ini Allah kali. Nah, ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar, justru Allah kalikan menjadi 83 tahun itu. Ya. Luar biasa. Maka saya mengajak diri saya sendiri maupun hadirin jamaah sekalian, mari kita awali nanti dengan di bulan Ramadan tahun ini ya, kita ikhtiarkan mencari salah satu malam mulia ini ya. Kalau hadis yang masyhurkan malam Lailatul Qadar ini ada di malam-malam terakhir ya, makanya di malam terakhir ini kan banyak orang iktikaf. Nah, mungkin tahun ini kita bisa iktikaf di rumah masing-masing ya. Kita mencari malam Lailatul Qadar ini ya, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, di mana ibadah kita, ngaji kita, sholat kita ya, tadarrus kita, sedekah kita ya, Allah balas dengan pahala yang bagaikan orang yang melakukan ibadah selama 83 tahun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi keutamaan Ramadan tentu masih banyak ya. Jadi kalau kita lihat bisa juga dikatakan Ramadan ini adalah juga dia syahrul riyadhah ya. Bulan kita melatih ya, melatih kesabaran ya, melatih ketaatan ya, syahrul sabri ya. Jadi Ramadan itu juga bulan kesabaran ya, syahrul sedekah ya. Jadi juga bulan sedekah ya, di mana ketika bulan Ramadan ini enak kita untuk bersedekah ya, gampang kita syahrul ibadah ya, bulan yang juga ringan kita untuk beribadah. Yang tadinya malas ke masjid, tiba-tiba bulan Ramadan enak ke masjid ya. Masjidnya sepi, Ramadan orang mudah memenuhi masjid ya. Yang jarang sedekah, kok bulan Ramadan gampang tangan ini untuk memberikan sedekah. Nah, inilah keutamaan-keutamaan Ramadan yang tentu kita harus bersama-sama memburunya. Saya kira ini dulu yang bisa kami sampaikan terkait mengenai keutamaan Ramadan ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipertemukan bulan Ramadan ini tahun 1441 Hijriah dan kita bisa mengisinya dengan secara maksimal. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itu tadi kita baru saja mendengarkan pemaparan materi dari Ustadz Furqan Mawardi, SPDI MPI. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh beliau tentang apa itu fadilah Syam Ramadan. Yang dijelaskan tadi ada 4 poin. Yang paling pokok adalah bagaimana kita menjadi la'allakum tattaqun. Syam juga ini, puasa Ramadan juga adalah bulan ampunan, di mana dalam Ramadan juga ada nuzul Quran, turunkan Al-Quran, dan yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.